Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan apel perdana tahun 2023 pada hari Rabu 4 Januari 2023 bertempat di Lapangan Gelora Santiago Tahuna. Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, Dr. Rini Tamuntuan bertindak selaku pembina apel. Sebagai instansi pelaksana apel bersama, yaitu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Apel dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan seluruh ASN, THL, serta P3K sekota Tahuna, termasuk para camat dan lurah sekabupaten Kepulauan Sangihe. Pada pelaksanaan apel kerja bersama ini, Dr. Rini Tamuntuan menyerahkan piagam penghargaan Satya Lancana Karya Satya kepada ASN yang telah mengabdi sesuai masa kerjanya. Bupati juga menyampaikan selamat Natal dan Tahun Baru 2023 kepada seluruh peserta apel, sekaligus menerima jabatan tangan serta menjamu dengan menu sarapan bersama bertempat di rumah jabatan Bupati. Kita sudah menempati tahun 2023 dan tahun ini kita yakini adalah tahun berkat, tahun anugerah Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Di luar mengatakan tahun 2023 ini adalah tahun yang penuh dengan pergumulan, tahun yang penuh dengan resesi, tahun yang penuh dengan berbagai macam permasalahan, persoalan yang akan kita hadapi. Namun kita yakin dan percaya karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Setiap pagi selalu baru. Jadi itu yang harus kita pegang dan kita tentunya harus bersatu, bekerja sama, kita gotong royong supaya semua apa yang kita kerjakan, kita laksanakan, pengabdian apapun yang kita lakukan tentunya berkenan di mata Tuhan. Dan untuk itu saya mengajak supaya kita semua harus bersatu. Kalau kita bekerja sama tentunya tidak ada yang sulit. Semua tentunya kita anggap mudah. Dan itu yang harus kita lakukan karena di tahun 2023 ini selain kata dunia ya semua dengan penuh permasalahan, persoalan, penuh dengan krisis ya. Tapi kalau kita menghadapinya secara bersama-sama tentunya itu akan mudah untuk kita semua. Dan anggaran juga APBD kita di tahun 2023 kita semua sudah mengetahui secara nasional ya, bukan hanya Kabupaten Kepulauan Sangihe, secara nasional memang menurun ya, karena ini adalah merupakan kebijakan dari pimpinan pusat dan tidak ada yang kita lakukan sesuai semua dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah hanya menerima semua apa yang menjadi petunjuk arahan dari pemerintah pusat. Jadi untuk itu tentunya mari kita bersatu, kita gotong royong, kita bekerja sama. Jadi ada memang beberapa dinas, ada beberapa perangkat daerah yang memang menjadi perhatian fokus yang paling utama itu yang masuk di dalam SPM, standar pelayanan minimal. Jadi ada 5 bidang yang menjadi perhatian, bukan dalam artian perangkat-perangkat daerah yang lain itu tidak prioritas ya. Semua sebetulnya sama, semua wajib untuk bekerja demi kemajuan pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Namun sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat ada 5 bidang yang harus kita fokus. Jadi untuk itu untuk para perangkat daerah yang tidak terlalu mendapatkan anggaran, karena semua ini
semua perangkat daerah memang ini sudah terperas anggarannya. Namun tetap harus kita melakukan kegiatan-kegiatan pekerjaan kita walaupun anggarannya minim. Namun kita bersyukur karena di tanggal 30 Desember tahun 2022 kemarin Presiden sudah mencabut PPKM. Jadi kita sudah agak sedikit longgar untuk melakukan kegiatan-kegiatan lagi karena sudah dicabut untuk pembatasan. Jadi PPKM pada tanggal 30 Desember kemarin sudah dicabut oleh Bapak Presiden, dan tetap kita harus protokol kesehatan tetap kita harus lakukan, dan kemudian untuk vaksinasi harus tetap kita lakukan. Jadi untuk menjaga imunitas dari kita masing-masing, karena itu juga untuk kepentingan kita ya, karena pada tahun kemarin juga ada kelonggaran, jadi saya memberikan waktu dan kesempatan bagi siapa-siapa yang belum melakukan vaksinasi masih diberikan kelonggaran sampai pada bulan Desember. Dan untuk tahun ini, awal tahun 2023, semua ASN, THL, dan P3K wajib untuk melakukan vaksinasi. Karena itu juga menjadi petunjuk dari pemerintah pusat, walaupun pembatasan pemberlakuan kegiatan di tengah-tengah masyarakat ini sudah dicabut, menjadi perhatian kita semua untuk hal-hal yang menjadi arahan dari pemerintah pusat juga provinsi, karena ketersediaan vaksin saat ini masih cukup banyak. Jadi jangan sampai sudah expire baru kita mau melakukan vaksinasi. Dan untuk mulai hari ini masing-masing perangkat daerah harus menyiapkan waktu. Nanti tim vaksinator dari Dinas Kesehatan akan langsung melakukan kegiatan ini mulai dari hari ini. Karena mulai dari hari ini pegawai-pegawai kan masih banyak waktu ya. Ada kegiatan-kegiatan juga yang harus kita fokus. Tentunya yang pertama harus menyediakan semua SPC dari masing-masing dinas. Jadi apa yang sudah kita lakukan selama sepanjang tahun 2022, mulai hari ini sudah harus kita persiapkan dokumen-dokumennya, SPC-nya. Karena di akhir Januari atau di awal bulan Februari pemeriksaan BPK sudah akan turun. Jadi mohon untuk seluruh perangkat daerah jangan dulu banyak keluar dari kantor, jadi fokus dulu untuk penyiapan dokumen-dokumen. Semua harus diperhatikan, jadi disusun yang rapi. Kalau masih ada yang belum lengkap, tolong untuk dilengkapi. Karena akhir Januari sudah akan masuk BPK. Dan hari ini ada sosialisasi dari KPP Pratama Tahuna. Jadi mohon untuk para kepala perangkat daerah dan juga para bendahara bisa dapat mengikuti sosialisasi ini, karena ini adalah merupakan hal yang cukup penting, di mana di tahun 2023 ini adalah merupakan waktu transisi, karena tahun ke depan dengan permasalahan satu data, jadi NPWP tentunya akan digunakan atau akan digantikan dengan NIK. Jadi ini tahun 2023 adalah tahun transisi. Jadi mereka akan memberikan sosialisasi kepada kita semua, dan mohon untuk para perangkat daerah, kepala perangkat daerah dan bendahara bisa menyiapkan waktu sesudah apel ini. Kita akan mengikuti sosialisasi dari KPP Pratama Tahunan ya. Jadi ini tentunya yang menjadi harapan saya, dan mari tetap kita bekerja sama, saling tolong menolong, saling mendukung satu dengan yang lain dari masing-masing perangkat daerah, karena tahun 2023 ini akan kita kerjakan seluruh kegiatan di dalam perencanaan APBD 2023, tentunya harus berkolaborasi dari beberapa dinas terkait. Ya, ini menjadi perhatian karena tahun 2023 ini memang tahun yang
betul-betul harus kita ikat pinggang ya. Jadi kita berdoa bersama supaya tidak akan terjadi pengurangan-pengurangan apa yang menjadi hak daripada ASN dan THL ya. Jadi kita berdoa supaya semua kesejahteraan ini bisa tergenapi, karena pemerintah dalam hal ini juga TAPD sampai hari ini masih memikirkan bagaimana kita harus mempersiapkan anggaran untuk kesejahteraan ASN dan THL. Tapi kita berharap, kita berdoa semua supaya anggaran-anggaran untuk kesejahteraan kita bersama ini tidak akan berkurang ya. Jadi untuk itu, untuk semua ASN, THL, tenaga P3K, mari tetap kita berkomitmen dan kita tunjukkan jadi apa yang sudah kita canangkan, ASN berakhlak, tentunya ini menjadi perhatian kita bersama. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan kiranya Tuhan Yesus selalu akan menolong kita di dalam setiap kegiatan, pekerjaan, tugas dan pengabdian kita demi Kabupaten Kepulauan Sangihe yang lebih maju dan lebih berkualitas. Terima kasih. Somai kahage. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, malun semangat.